Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, kembali lagi di perkuliahan kalkulus integral. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai volume benda putar. Dalam menghitung volume benda putar, terdapat beberapa macam metode yang digunakan. Nah, salah satu metode yang akan kita pelajari hari ini adalah metode cakram. Oke, teman-teman, sekarang sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya kita perhatikan gambar yang ada pada slide berikut ini. Nah, di sini ada gambar mentimun yang telah dipotong menjadi kecil-kecil ya. Teman-teman kan di sini pasti pernah ya mencoba untuk memotong mentimun-mentimun dari yang awalnya bagiannya utuh, lalu kemudian dipotong kecil-kecil. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, ketika kita memotong mentimun, ternyata potongan-potongan mentimun itu akan membentuk sebuah benda pejal. Nah, di mana benda pejal ini dapat kita sebut sebagai cakram. Jadi, potongan-potongannya itu tadi berbentuk cakram. Nah, sama saja kalau kita memotong mentimun itu, kita menentukan volume dari mentimun tersebut. Gitu ya, dimana setiap potongan pasti memiliki jari-jari. Oke, dari mentimun-mentimun tadi, sekarang kita langsung masuk ke metode cakramnya ya, jadi penghitungan metode cakramnya. Tapi, perlu teman-teman ketahui, jadi sama seperti kita menghitung luas daerah, dalam menghitung volume benda putar, kita juga dapat menggunakan dari berbagai pandangan gitu ya. Nah, untuk volume benda putar dengan menggunakan metode cakram ini, nanti kita akan mempelajari metode cakram jika dia dirotasikan terhadap sumbu X dan jika dia dirotasikan terhadap sumbu Y. Jadi akan ada dua penghitungan yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama itu terhadap sumbu X. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan pada gambar di sebelah kiri. Kita dapat melihat ya, bahwa jika kita memiliki persegi panjang, jadi misalkan kita memiliki persegi panjang ini, dengan suatu garis tertentu, ya, jadi garisnya ini, kita punya suatu garis tertentu, misalkan persegi panjang ini kita putar. Jadi ini, persegi panjang ini kita putar dengan suatu garis yang menempel pada persegi panjang ini. Jika kita putar satu putaran penuh, maka hasil dari perputaran tersebut adalah benda padat, ya kan? Sudah pasti kita memiliki benda padat, atau kita dapat melihat kalau dari gambar yang kedua ini, yang di sebelah kanan, ini adalah sebuah tabung tegak, ya, sebuah tabung tegak, atau bisa kita sebut sebagai cakram. Nah, ini adalah cakramnya. Jadi dari persegi panjang, awal mulanya kalau misalkan kita memiliki sebuah persegi panjang yang kita putarkan satu putaran penuh terhadap suatu garis tertentu, ini kita punya garis, maka dia akan membentuk sebuah benda padat, ya, atau kita bisa lihat di sini adalah tabung tegak. Nah, ini disebut juga sebagai cakramnya. Gitu. Nah, dari gambar yang kedua ini, maka kalau kita ingin menentukan volume dari cakram tersebut, kita perhatikan dulu. Tadi cakramnya itu terbentuk dari persegi panjang. Maka kita lihat persegi panjang itu luasnya apa? Luasannya adalah R kali T, ya. Dimana kita punya R kali T kan panjang kali lebar. Panjangnya adalah R, lebarnya adalah T. Itu untuk yang persegi panjang. Lalu bagaimana dengan cakramnya? Maka kalau kita ingin menentukan volume cakram, itu sama saja dengan Pi R kuadrat T. Kan cakramnya tadi terbentuknya menjadi sebuah tabung tegak.
di mana tabung tegak ini tadi awal mulanya adalah persegi panjang. Jadi PR kuadrat T, di mana R-nya adalah jari-jari dari cakram ini. Atau kalau bisa kita lihat R-nya ini adalah panjang dari persegi panjang. Lalu T-nya adalah tinggi dari cakram. Atau kalau kita lihat dari persegi panjangnya, awal mulanya, T-nya sendiri adalah lebar. Ya. Gitu. Jadi awal mula cakram itu adalah ketika kita memiliki sebuah persegi panjang yang kita putarkan terhadap suatu garis tertentu, sehingga dia membentuk sebuah benda padat. Gitu. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ya. Untuk melihat bagaimana volume cakram itu dalam menentukan volume benda putar, maka pada gambar ini kita dapat melihat, misalkan kita memiliki sebuah bidang datar. Bidang datarnya adalah ini. Ketika kita memiliki bidang datar ini, kita kan punya persegi panjang ini, persegi panjang yang warna oranye ini. Ya kan? Nah, ketika bidang datar ini kita putarkan atau kita rotasikan terhadap suatu garis, dalam kasus ini adalah garisnya ini. Ya. Garisnya ini, di mana garisnya ini adalah sumbu X gitu. Nah, ketika kita rotasikan satu putaran penuh, maka kita akan menghasilkan, jadi hasil dari perputarannya itu adalah benda putar. Gitu ya. Jadi kita punya bidang datar yang dirotasikan satu putaran penuh terhadap sumbu X, dia akan menghasilkan benda putar seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Nah, persegi panjang yang tadi juga ada pada bidang datar, ketika dia dirotasikan ternyata dia akan membentuk cakram. Ya. Jadi ketika dia diputarkan tadi, dia akan membentuk cakram. Jadi ini adalah, yang warna oranye ini adalah salah satu cakramnya. Gitu. Dimana kita punya, dari cakramnya ini kita punya R atau jari-jarinya itu adalah RXI. Ya. Jadi jari-jari cakramnya ini adalah RXI. Dalam kasus ini RXI-nya yang mana sih? Kalau di bidang datar kan kita punya R besarnya atau RXI-nya kan yang sebagai panjang dari persegi panjangnya kan. Sedangkan lebarnya adalah delta X. Nah, pada benda putar ini, dari cakram yang terbentuk ini, kita punya jari-jarinya yang ini tadi. Yang ini tadi adalah RXI. Gitu ya. Jadi RXI. Nah, jari-jarinya adalah RXI dan tingginya, tinggi cakramnya berarti kan yang ini. Tinggi cakramnya adalah delta X. Ini bisa awalnya kita bisa sebut H, boleh kita tulis T, tapi nanti pada kasus ini karena di bidang datar kita sudah tahu lebarnya adalah delta X, maka di benda putar dia delta X ini adalah tinggi cakramnya sebagai tinggi dari cakramnya. Maka volumenya itu dapat kita aproksimasi sebagai delta VI PR kuadrat H, di mana H-nya itu tinggi cakram. Tinggi cakram itu tadi apa? Tinggi cakramnya adalah delta X. Maka dapat kita substitusi menjadi PR kuadrat delta X. Nah, R-nya tadi apa sih? R-nya adalah jari-jari. Jari-jari dari cakram. Nah, jari-jari cakram itu tadi kita ketahui bahwa R-nya adalah R besar XI ya. Jadi, kita substitusi R-nya menjadi R besar XI. Gitu. Oke, lalu volume benda putar tersebut ternyata dapat kita dekati dengan menggunakan N buah cakram atau sebanyak N buah cakram yang memiliki tinggi delta X dan jari-jari RXI. Jadi tingginya masih sama, yaitu delta X, dan jari-jarinya masih sama, yaitu RXI. Nah, volume benda putaran tersebut ketika kita hampiri dengan N buah cakram,
maka kita memiliki, tadi kan satu buah cakram ya, salah satu buah cakram. Tapi kalau misalkan kita dekati dengan banyak, dengan hampiran n buah cakram, dengan banyak ini, maka kita memiliki sigma I, berarti kan itu sama saja dengan jumlahan dari setiap cakram. Jadi ini kan tadi hanya satu. Maka kalau kita dekati dengan n cakram, n buah cakram, sebanyak n buah cakram, sama saja kita ingin menjumlahkan cakram yang sudah kita miliki tadi. Berarti sigma I berjalan dari 1 sampai dengan n untuk delta VI, di mana delta VI-nya itu adalah Pi R besar XI kuadrat delta X. Oke, dari pendekatan volume benda putar yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, akan lebih baik lagi apabila banyak cakramnya itu mendekati tak hingga atau n-nya menuju tak hingga. Sehingga di sini dapat kita tambahkan, ya, untuk n menuju tak hingga, kita dapat menuliskan limit n menuju tak hingga untuk suatu Pi sigma I berjalan dari 1 sampai n untuk R XI pangkat 2 dikalikan dengan delta X. Nah, dari bentuk ini maka secara tidak langsung kita dapat menuliskan volume untuk benda putarannya, yaitu Pi integral A sampai B untuk RXI kuadrat DX. Gitu ya. Jadi delta X di sini tadi kan untuk menjelaskan satu bagian, lalu kita sigmakan, lalu kemudian sigmanya ini tadi kita limitkan sehingga delta X-nya ini akan berubah menjadi DX gitu ya. Jadi RX ini tetap, lalu kenapa delta X-nya menjadi DX? Karena tadi awal mulanya delta X ini kan merupakan satu bagian, lalu kemudian disigmakan atau dijumlahkan, lalu dilimitkan, maka dia akan berubah menjadi dx. Nah, volume yang dirotasikan terhadap sumbu x itu dengan y sama dengan rx, di mana x-nya itu berada di antara a sampai b, terhadap sumbu x, maka volumenya dapat kita tuliskan menjadi pi integral a sampai b, lalu untuk fungsinya yaitu jari-jari cakramnya sendiri, dikuadratkan, jangan lupa untuk dikuadratkan, dx, atau dapat kita tulis pi integral a sampai b untuk rx kuadrat dx, gitu ya. Nah, di sini terdapat beberapa langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode cakram. Yang pertama, kita harus menentukan dulu daerahnya. Jadi kita gambarkan dulu daerahnya. Lalu yang kedua, kita membuat subintervalnya. Lalu yang ketiga, kita mengaproksimasi volume partisi yang diputar terhadap sumbu X. Lalu yang keempat, menyatakan dalam bentuk integral. Jadi ada 4 langkah yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode cakram. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh ya. Contoh pertama, carilah volume benda putaran yang dihasilkan ketika bidang datar yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, di mana X-nya berada di antara 0 sampai 4 dan sumbu X. Nah, pada kasus ini dia diputar terhadap sumbu X. Maka, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, kita memiliki 4 langkah untuk menyelesaikan. Sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah kita harus menggambarkan terlebih dahulu daerahnya. Jadi ketika kita gambarkan ini, ya, ini adalah gambar ketika kita mencoba di GeoGebra, ya. Ketika kita mencoba di GeoGebra secara 3 dimensi, gambarnya akan terbentuk seperti ini. Nah, ternyata kalau kita ambil satu bagiannya, satu bagian cakramnya, terserah ya di mana aja,
Nah, pada kasus ini kita mengambil bagian yang ini, yang ada disc-nya. Disc itu adalah cakramnya ya. Jadi kita mengambil satu bagian ini, lalu satu bagian ini kita lihat secara dua dimensi ini. Ternyata kita memiliki kurvanya kan tadi Y sama dengan akar X ya. Y sama dengan akar X dan dibatasi X-nya tadi dari antara 0 sampai 4. Nah, maka Rx-nya ini, jari-jarinya ini, atau kalau kita lihat di sini yang warna ungu ya. Tapi kalau kita perbesar di gambar sebelah kiri ini yang warna merah, jari-jarinya ini adalah akar X itu sendiri. Nah, jari-jari ini kan sama saja kita melihat dari kurvanya ini sampai ke sumbu X-nya kan. Nah, maka kita lihat, oh jari-jarinya ini adalah akar X itu sendiri. Maka untuk langkah kedua, subintervalnya sudah pasti dari 0 sampai 4. Karena tadi sudah secara gamblang ada di soal, maka nanti kita memiliki batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya yaitu 4 gitu ya. Lalu langkah ketiga itu mengaproksimasi volume. Artinya kita menuliskan terlebih dahulu. Untuk volumenya kan rumusnya delta VI PRX pangkat 2 delta X. Maka karena kita tadi memiliki Rx atau jari-jarinya adalah akar X, Rx di sini dapat kita substitusi menjadi akar X. Gitu ya. Lalu langkah keempat, kita menyatakan ke dalam bentuk integral. Ternyata dari aproksimasi tadi, ya, dimana kita punya tadi delta V sama dengan Pi Rx atau Pi akar X kuadrat dx. Setelah kita tuliskan dalam bentuk integral, kita memiliki integral A sampai B Pi Rx kuadrat dx, dimana A sampai B-nya tadi adalah 0 dan 4 ya. Jadi integral 0 sampai 4 Pi Rx-nya tadi adalah akar X, kita substitusi. Lalu kita hitung integral seperti biasa. Pi di sini dapat kita keluarkan, maka kita punya Pi integral 0 sampai 4 akar X dikuadratkan berarti X. Nah, dari sini kita hitung integralnya, maka integral dari X itu kan sama aja dengan setengah X pangkat 2 dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4. Sehingga ketika kita hitung, kita memperoleh 8 Pi. Ya, 8 Pi satuan volume. Nah, jadi volume yang dibatasi oleh daerah kurva Y sama dengan akar X, di mana X-nya itu berada di antara 0 sampai 4, dan sumbu X adalah 8 Pi satuan volume. Jadi di sini satuannya, kita menuliskannya satuan volumenya. Oke, untuk contoh pertama, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua, ketika kita memiliki kurva Y sama dengan akar X, lalu kita punya garis Y sama dengan 1, dan X sama dengan 4. Nah, dia ini diputar terhadap garis Y sama dengan 1. Maka akan seperti apa gambarnya? Langkah pertama, ketika kita gambarkan, ternyata dia tidak terhadap sumbu X, tetapi terhadap garis Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1 itu yang ini ya. Ini. Nah, maka kalau dia diputarkan terhadap garis Y sama dengan 1, ini kan sebenarnya sama sejajar dengan sumbu X kan, sama saja. Nah, ketika dia diputarkan seperti ini, perhatikan baik-baik, kita memperoleh cakram. Jadi kita ambil salah satu bagian dari perputaran ini, cakramnya ini, kita lihat pada gambar yang di sebelah sini. Kita lihat, ternyata ketika dia diputarkan dengan batas X sama dengan 1 dan 4, maka kita punya Rx-nya bukan akar X, tetapi akar X min 1. Kenapa? Karena kita lihat, R tadi itu apa sih? R itu adalah jari-jari dari cakramnya.
jari-jari dari cakramnya. Kalau di gambar yang di sebelah kanan ini adalah garis yang berwarna ungu, ya, jari-jarinya. Nah, kalau kita perbesar di gambar sebelah kiri, maka untuk yang garis berwarna pink ini itu adalah jari-jarinya. Jari-jari itu kan sama saja titik, kita menghitungnya dengan titik di luar lingkaran itu dikurangi dengan titik pusatnya. Berarti kan kita punya yang di sini adalah akar X. Akar X, sedangkan akar X ini kan sama saja akar X dikurangi dengan 1. Jadi pusatnya kan tadi di sini. Karena dia diputarkan terhadap Y sama dengan 1. Ya kan? Berarti gampangannya itu kurva atas kurangi kurva bawahnya. Berarti kan ini akar X dikurangi Y sama dengan 1. Berarti akar X min 1. Maka di sini Rx-nya itu adalah akar X min 1. Jadi berbeda kasus dengan yang tadi. Kalau yang tadi karena diputarkannya terhadap sumbu X. Kalau yang tadi kan kita bisa lihat dia diputarkannya terhadap sumbu X. Kita punya kurvanya hanya akar X. Berarti kalau tadi kan kurva atas kurangi kurva bawah. Akar X dikurangi 0. Itu sama saja akar X dikurangi 0. Maka kita tadi memperoleh Rx-nya adalah akar X. Sedangkan yang ini itu berbeda. Karena apa? Dia di sini diputarkannya terhadap Y sama dengan 1. Maka kita untuk melihat Rx-nya itu sama aja kurva atasnya kurangi kurva bawah. Berarti kurva atasnya apa? Akar X. Yang ini dikurangi Y sama dengan 1. Berarti akar X min 1. Sehingga R besarnya adalah akar X min 1. Gitu ya. Nah, kita udah tahu daerahnya yang mana. Lalu pada langkah kedua, kita membuat subintervalnya. Subintervalnya berarti dari 1 sampai 4. Lalu aproksimasi volumenya, kita tinggal mensubstitusi Rx-nya, jari-jarinya tadi, yaitu akar X min 1. Maka di sini pada penyelesaian kita dapat menuliskan ke dalam bentuk integral, yaitu integral 1 sampai 4 untuk pi Rx kuadrat dx. Rx-nya apa? Rx-nya adalah akar X min 1. Pi-nya dapat kita keluarkan seperti ini. Lalu ini dikuadratkan dulu, akar X min 1 dengan akar X min 1. Dikuadratkan dulu akar X min 1. Kalau kita kalikan pelangi, kita memperoleh X dikurangi 2 akar X ditambah 1. Gitu ya. Nah, dari sini bentuk ini baru kita integralkan. Jadi langkahnya, penghitungannya harus hati-hati ya. Dikuadratkan dulu, baru diintegralkan. Jadi jangan diintegralkan langsung gitu. Atau diintegralkan dulu, tapi dikuadratkan dulu, lalu baru diintegralkan. Gitu ya. Sehingga kalau kita integralkan, kita peroleh pi x kuadrat per 2 dikurangi 2 dikalikan 2 per 3x pangkat 3 per 2 ditambah x dengan batas atasnya adalah 4, batas bawahnya adalah 1. Kita hitung, kita peroleh ternyata volumenya adalah 7 per 6 pi satuan volume. Gitu ya. Sehingga kita simpulkan volume padatan yang dihasilkan adalah 7 per 6 pi satuan volume. Oke, tadi kita sudah mempelajari menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cakram jika dia dirotasikan terhadap sumbu X. Ya, jika dia dirotasikan terhadap sumbu X. Sekarang bagaimana yang dia dirotasikan terhadap sumbu Y? Nah, jadi hanya perbedaan di bagian rumusnya saja dan di bagian konsepnya. Jadi kalau tadi dia perpotongannya tegak, ya, cakramnya tadi tegak, kalau yang terhadap sumbu Y dia tidak tegak cakramnya ya. Nah, dengan R-nya adalah RYI, jadi jari-jarinya adalah RYI, sehingga volumenya dapat kita tulis pi R kuadrat delta Y, di mana R-nya itu dapat kita substitusi menjadi R besar tadi ya. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih sama saja, hanya perbedaannya cakramnya tadi,
Kalau misalkan di sumbu X dia berarti cakramnya tegak gitu ya. Lalu fungsinya juga berupa X dan dx, sedangkan kalau terhadap sumbu y ya berarti fungsinya y gitu ya, dalam y dy, dalam y dy. Nah, sehingga volume yang dirotasikan terhadap sumbu y ini dia harus memenuhi ini. Salah tadi warnanya merah ya. Dia harus memenuhi ini, yaitu X sama dengan RY, jadi fungsinya dalam Y, di mana batasannya juga Y-nya itu berada di antara C sampai D. Karena dia diputarkannya terhadap sumbu Y, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk integralnya yaitu Pi integral C sampai D untuk RY kuadrat DY. Kita langsung masuk ke idenya. Langkah-langkahnya itu kurang lebih sama. Tuh. Hanya perbedaannya dia dirotasikannya terhadap sumbu apa. Ini hanya terhadap sumbu Y. Lalu kita masuk ke contoh soal. Nah, sekarang perhatikan baik-baik pada contoh soal ini. Kita diminta untuk mencari volume benda putaran yang dihasilkan ketika bidang datarnya antara sumbu Y dan kurvanya ini ya. Kita perhatikan kurvanya kan X sama dengan D per Y. Berarti kan ini dalam Y, di mana Y-nya ini berada di antara 1 sampai 4 dan diputar terhadap sumbu Y. Oke, maka berarti langkah pertama yang harus kita lihat adalah daerahnya terlebih dahulu. Ketika kita gambarkan bagaimana sih? Tuh. Nah, ketika kita gambarkan, kalau ini kita coba gambar ke GeoGebra, maka kita peroleh gambarnya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita ambil salah satu bagiannya lalu kita lihat di sebelah kiri, kita punya kurvanya tadi apa sih? X sama dengan 2 per Y. Ini ya. Berarti garis yang biru ini adalah X sama dengan 2 per Y, di mana ini adalah dia dibatasi terhadap sumbu Y, dan Y-nya berada di antara 1 sampai 4. Ini ya. Nah, maka RY-nya adalah 2 per Y. Sama seperti yang tadi, RY itu kan berarti sama saja kita mau melihat jari-jarinya kan. Jari-jarinya kan yang warna garis berwarna pink ini. Berarti kalau kita mau melihat jari-jarinya, kalau terhadap sumbu X tadi dia atas dikurangi bawah, maka kalau misalkan terhadap sumbu Y, itu kita lihat kanan dikurangi kiri. Nah, yang paling kanan apa? Yang paling kanan adalah X sama dengan 2 per Y. Ini. Dan X sama dengan 2 per Y. 2 per Y-nya dikurangi dengan terhadap sumbu Y, berarti kan sama saja dengan 0. Atau kita dapat menuliskan RY-nya adalah 2 per Y. Jadi jari-jarinya kita peroleh 2 per Y. Oke, berikutnya kita membuat subintervalnya, berarti Y-nya itu di antara 1 sampai 4. Lalu kita aproksimasi volumenya dalam bentuk delta VI. RY-nya tadi adalah 2 per Y. Maka kita dapat substitusi RY-nya menjadi 2 per Y kuadrat D dikalikan dengan delta Y. Nah, maka pada langkah keempat, kita dapat menuliskan dalam bentuk integralnya, yaitu V sama dengan integral 1 sampai 4 untuk Pi 2 per Y pangkat 2 DY. Pi-nya kita keluarkan, lalu kita kuadratkan ini, sehingga kita peroleh 4 per Y kuadrat DY. Lalu kita integralkan. Pi 4-nya ini dapat kita keluarkan dulu, baru kita integralkan. Sehingga kita peroleh volumenya adalah 3pi. Ya, 3pi satuan volume. Jadi volume dari padatan yang diputar tadi dengan kurva X sama dengan 2 per Y dan Y-nya dari 1 sampai 4 adalah 3pi satuan volume. Oke, sekarang contoh kedua. Contoh kedua yaitu kita diminta untuk menentukan volume
dari parabola X sama dengan Y kuadrat plus 1 dengan garis X sama dengan 3. Nah, di sini dia diputarkan terhadap garis X sama dengan 3. Oke, sekarang kita perhatikan dulu daerahnya ya. Ketika kita gambarkan, maka kita peroleh gambarnya seperti yang ada pada di sebelah kanan ini. Tuh. Kita perhatikan gambarnya. Ternyata ketika kita gambarkan benda padat yang dihasilkan itu, kita lihat ternyata penampangnya ini tegak lurus dengan garis X sama dengan 3. Jadi ini dia tegak lurus terhadap X sama dengan 3. Ya. Lalu kita ternyata memiliki koordinatnya dari Y-nya itu berada di antara min akar 2 sampai akar 2. Ketika kita gambarkan, kita peroleh tadi koordinatnya dari min akar 2 sampai akar 2. Nah, di sini coba kita perhatikan RY-nya, bagaimana dengan RY-nya. Tadi kan di soal dia dibatasi dengan garis X sama dengan 3. Ini adalah garis X sama dengan 3-nya. Nah, ketika dia dibatasi oleh garis X sama dengan 3 ini, maka yang terjadi adalah RY-nya itu kan sama saja dengan kanan dikurangi kiri ya. Kalau tadi kita menerapkan pada contoh 1 kanan dikurangi kiri, maka pada kasus ini yang paling kanan adalah X sama dengan 3. Berarti 3 dikurangi dengan yang paling kiri. Yang paling kiri adalah yang kurvanya, yang garis berwarna biru. Nah, ini kan garis berwarna biru ini kan sama saja dengan Y kuadrat ditambah 1. Tadi kan kita punya X sama dengan Y kuadrat ditambah 1. Nah, maka 3 dikurangi Y kuadrat ditambah 1. Berarti kita punya 2 min Y kuadrat. Sehingga jari-jarinya ini adalah 2 min Y kuadrat. Gitu ya. Nah, berikutnya kita subintervalnya kita punya dari min akar 2 sampai akar 2. Lalu kita aproksimasi volumenya, tadi kita peroleh 2 min Y kuadrat. Sehingga dapat kita tuliskan ke dalam bentuk integral, yaitu integral min akar 2 sampai akar 2 pi RY kuadrat, di mana RY-nya tadi adalah 2 min Y kuadrat. Lalu pi-nya kita keluarkan, kita kuadratkan ini sehingga kita hasilkan 4 min 4Y kuadrat ditambah Y pangkat 4 dy. Nah, dari sini baru kita integralkan. Kita peroleh 4Y dikurangi 4 per 3Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 5 per 5 dengan batas atasnya akar 2 dan batas bawahnya adalah min akar 2. Sehingga kalau kita hitung, kita peroleh volumenya tadi adalah 64 pi akar 2 per 15 satuan volume. Sehingga dapat kita simpulkan ya, volumenya adalah 64 pi akar 2 per 15 satuan. Oke, saya harap contoh-contoh soal yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya itu dapat teman-teman pahami dan dapat diterapkan konsepnya untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada slide berikut ini. Jadi di sini ada 3 latihan soal. 2 latihan soal itu diputar atau dirotasikan terhadap sumbu X dan 1 dirotasikan terhadap sumbu Y. Gitu. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.